Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Rizky Adam dengan NIM 2019-51142 akan menjelaskan jawaban saya dari UTS Statistika Teknik. Langsung saja. Yang pertama adalah statistik dan statistika. Statistik adalah ilmu yang berurusan dengan pengumpulan, penyajian, dan analisis data untuk menarik kesimpulan dalam menentukan keputusan pada keadaan tidak pasti. Sementara statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Yang kedua ada probabilitas. Probabilitas merupakan peluang atau kemungkinan suatu kejadian itu terjadi dan tidak, serta seberapa besar kemungkinan tersebut terjadi. Yang ketiga ada populasi, sampel, dan variabel. Populasi adalah sekumpulan data yang mengidentifikasikan suatu fenomena, contoh seluruh warga Jepara. Sementara sampel adalah sebagai sekumpulan data yang diambil atau diseleksi dari suatu populasi. Dari contoh ini, sampelnya adalah warga desa Pecangaan, di mana Pecangaan ini masuk ke dalam Jepara. Yang selanjutnya adalah variabel. Variabel adalah sebuah simbol yang dapat menyandang setiap nilai dari suatu himpunan nilai yang disebut sebagai domain dari variabel tersebut. Contoh, umur, pekerjaan, pendidikan. 4. Variabel diskrit dan variabel kontinu. Variabel diskrit adalah variabel yang berupa data pengkategorian atau membedakan atau mengelompokkan jenis tertentu dan hanya dapat memuat nilai terbatas. Contoh, jumlah penduduk adalah 175 juta. Tidak mungkin jumlah penduduk 175 juta, 765. Selanjutnya variabel kontinu. Variabel kontinu adalah variabel yang dapat mengambil semua nilai yang mungkin dalam suatu rentang. Oleh karena itu, jika domain dari variabel kontinu adalah interval 0 sampai 5, maka variabel dapat mengambil nilai bilangan real apapun di antara 0 dan 5. Contoh, tinggi badan mahasiswa adalah 165,9 cm, 170,1 cm, 172,5 cm, dan seterusnya. Masih dapat terjangkau oleh variabel kontinu. Lalu ada tabel distribusi frekuensi. Intervalnya, ini frekuensinya, nilai X. Nilai X didapat dari nilai tengah dari interval ini, masing-masing kelas. Fx merupakan perkalian antara frekuensi dan nilai X. Mutlak X min X bar ini, nilai X ini dikurangi dengan rata-rata nilai X atau X bar. Rata-ratanya adalah 73,9. Mutlak, karena mutlak, jika hasilnya min maka akan dianggap positif. Lalu yang ini adalah perkalian antara ini frekuensi dengan ini, mutlak X min X bar. Lalu ada juga X min X bar kuadrat, ya, ini dikuadratkan menghasilkan ini. Lalu ada ini ya, ini perkalian antara frekuensi dengan ini X min X bar kuadrat ini. Ini adalah sigma atau jumlah dari frekuensi adalah 50, jumlah Fx 3695, jumlah ini adalah sekian, dan jumlah ini juga sekian. Lanjut ke 5, yaitu mean, median, dan modus. Rata-ratanya adalah ini 73,9, didapat dari ini Fx ini, jumlah dari Fx
dibagi jumlah dari frekuensi, yaitu 3695 dibagi 50, hasilnya adalah 73,9. Lalu untuk median, ini kita menentukan letak mediannya dulu, yaitu dengan rumus N plus 1 dibagi 2. N-nya adalah 50 atau jumlah dari frekuensi ini plus 1 dibagi 2, hasilnya adalah 25,5. 25,5 terletak pada interval 73 sampai 79. L0-nya 72,5 didapat dari 73 ini dikurangi 0,5. Untuk C-nya atau interval kelasnya didapat dari batas atas ini, yaitu 79 ditambah 0,5 jadinya sekian, dikurangi batas bawahnya yaitu 72,5, hasilnya adalah 7. Untuk F besar ini adalah ini jumlah frekuensi sebelum kelasnya. Kelasnya tadi adalah 73 sampai 79. Jumlah frekuensi sebelumnya adalah 1 plus 2 plus 17 plus 3. Ya, 1 plus 2 plus 17 plus 3. Hasilnya nanti adalah 23. Untuk F kecil ini adalah frekuensi dari kelas mediannya. Dia ada di sini, frekuensinya berarti ini 10. Lalu langsung masuk ke rumusnya, median sama dengan L0 plus C dikalikan N per 2 min F besar dibagi F kecil. Ya, L0-nya ini C atau interval kelas, panjang kelas. Lalu N-nya 50 diper 2 min F besar. F besarnya 23. Lalu dibagi dengan frekuensi, yaitu 10. Hasilnya sekian dijumlahkan dan 72,5 ditambah 1,5. Hasil dari median adalah 73,9. Lanjut, modus. Caranya juga sama, kita mencari letak modusnya dahulu. Karena modus ini nilai yang paling sering muncul, letaknya berarti frekuensi terbanyak. Frekuensi terbanyak yaitu 17. Berarti di interval 59 sampai 65. Ini ya. L0-nya caranya sama seperti tadi, hasilnya adalah 58,5. C-nya sama, yang berbeda adalah ini D1 ini frekuensi kelas median dikurangi frekuensi kelas modus ya. Sebelum kelas modus berarti 17 dikurangi 2 untuk D1, dan D2-nya frekuensi modus dikurangi frekuensi setelah kelas modus ini berarti 3. Hasilnya adalah ini 17 min 2 sama dengan 15. Untuk D2-nya 17 min 3 sama dengan 14. Langsung masuk ke rumus sama L0 plus C ini. Nah ini D1 diper D1 plus D2 ini ya. Sekian 58,5 plus 7 kali 15 per 29, hasilnya adalah ini sekian, dan 58,5 plus 3,621, hasilnya 62,121. Lanjut untuk kuartil 3, secara garis besar cara mencarinya itu sama, dimulai dari mencari letaknya dulu. Letak Q3 adalah ini I kali N plus 1 per 4, hasilnya ini
berada pada interval 80 sampai 86. Untuk L0 nya ini C nya sama. Untuk F besarnya ini 1 plus 2 plus 17 plus 3 plus 10 sama dengan 33. Frekuensinya 7. Lalu masuk ke rumus. Ini sekian. Ini lalu 79,5 ditambah 7 kali 0,64 sama dengan 79,5 ditambah 4,48 sama dengan 83,98. Lanjut ke desil 9. Secara umum sama rumusnya. Yang berbeda adalah kalau tadi kuartil itu ini ya, pernya 4, untuk desil pernya 10, dan nanti ada lagi persentil, pernya itu 100. Hasilnya ini interval 94 sampai 100. L0 nya ini sama, nah ini 93,5 plus 7 kali 0 per 5. 0 per 5 hasilnya adalah 0. 7 kali 0, 0, 93,5 plus 0, tetap hasilnya 93,5. Lanjut ke persentil 80. Nah ini pernya diganti 100. I-nya itu ini ya, sama tadi juga. Desil 9, I-nya 9, kuartil 3, I-nya 3. Ini interval 87 sampai 93. Yang F besarnya ini 40, frekuensinya 5. Rumusnya sama, hanya ini untuk membaginya diganti. Untuk yang kuartil tadi 4, desil 10, lalu persentil ini 100. Cara mengerjakan juga sama, ini 86,5 plus 7 kali 0 hasilnya 0. 86,5 plus 0 hasilnya 86,5 tetap. Lalu ada range. Range ini rumusnya nilai tengah terbesar untuk data kelompok ya. Nilai tengah terbesar dikurangi nilai tengah terkecil. Nilai tengah tadi adalah X. Terbesar min terkecil. Terbesarnya adalah ini 97 dan terkecilnya 48. Langsung dikurangi saja, hasilnya adalah 49. Selanjutnya ada simpangan rata-rata. Rumusnya adalah SR sama dengan sigma F mutlak X min X bar ini dibagi N. Untuk ini tadi di tabel kan sudah ada ya, jumlahnya juga sudah ada, N-nya 50 tadi. Berarti tadi yang ini ya. Nah, sigma ini sebenarnya adalah 561,4. Hasilnya 561,4 dibagi 50. Hasilnya adalah bentar. Di sini ya nggak kelihatan. Sebentar. Masih tidak kelihatan. Aplikasi warna. Ini hasilnya inilah, saya bacakan aja 11,228. Inilah ya 11,228. Lanjut ya, untuk ini juga diambil dari tabel tadi. Ini berarti F kali ini yang kuadrat ya, yang kuadrat F ya, berarti yang ini ya, jumlahnya berarti 8452,5
bagi N-1, N-nya tadi 50, 8452,5 per 50 min 1, yaitu 49. Hasilnya adalah 172,5. Yang terakhir adalah standar deviasi. Ini rumusnya sama dengan yang ini, cuman yang ini di akar. Berarti akar dari 172,5 yaitu 13,134 ini. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.